Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Hamidah dengan NIM 2022 07100005 dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan tujuan untuk melakukan tugas dari mata kuliah Psikologi Kepribadian. Nah, kali ini kita akan menganalisis salah satu keluarga saya. Salah satunya adalah adik saya. Kenapa saya memilih menganalisis adik saya? Karena adik saya ini waktu kecil ceria. Kenapa kok besar jadi pendiam? Karena tadi waktu kecil itu punya trauma yang sangat-sangat trauma. Karena waktu kecil saat keluarga saya, sekeluarga itu mengikuti suatu kajian, adik saya minta uang ke orang tua buat beli jajan. Ya layaknya anak kecil kalau ikut kajian pasti kan main, jajan dan sebagainya. Nah, pulang-pulang dari kajian itu bukan kayak biasanya kayak gitu. Terus ditanya sama ibu saya, kenapa gitu, kok kayaknya nggak ceria-ceria amat, lebih pendiam, lebih murung gitu. Akhirnya di situ dia belum mau cerita, tapi dari kejadian tersebut menjadikan adik saya itu jauh lebih diam. Nah, terus dari kejadian itu ternyata setelah beberapa hari adik saya itu baru cerita, ternyata dia saat kajian itu benar-benar dibentak sama bapak-bapak kayak gitu, kayak dibentak kayak ngapain sih anak kecil itu ribut gitu, bikin ribut, bikin gak konsentrasi, bikin dan sebagainya. Padahal adik saya itu tidak main di dalam ruangan kajian, tapi di luar kayak gitu. Nah, dari situ tuh bapaknya itu nggak negur biasa, tapi sambil marah-marah sama bentak-bentak. Akhirnya dari situ adik saya tuh rada shock, terus rada trauma karena orang tua saya tuh nggak pernah bentak adik saya. Beda kalau sama saya ya gitu. Jadi didikan adik saya tuh berbeda. Nah, terus akhirnya dari situ dia menjadi trauma dan akhirnya sedikit lebih pendiam. Terus nggak lama dia jarak rumah sama masjid itu kan berdekatan. Nah, awal-awal itu dia mau pergi ke masjid sendiri dan sebagainya, tapi akhirnya tuh dia pergi ke masjid itu nunggu iqomah sama selesai salam langsung pulang. Kira-kira kenapa? Pasti ada sesuatu kan di masjid. Dan terus saya tanya, kenapa kok perginya pas iqomah sama baliknya itu pas salam langsung balik ke rumah? Ternyata dia di situ pernah teman-temannya tuh usil banget. Dia tuh orangnya tuh gemes sama orang usil, kayak nggak suka diusilin kayak gitu, karena dia nggak pernah usil sama temennya ya. Tapi kalau ada temennya yang usil dia tuh kayak males gitu. Akhirnya ya itu tadi, akhirnya dari kejadian-kejadian tersebut mengurangi rasa bersosialisasinya dia. Nah, kegiatan sehari-hari adik saya ngapain kalau nggak bersosialisasi? Ya main game. Dia mendapatkan banyak teman dari game dia tersebut. Bahkan ada yang sampai luar negeri itu dia dapatkan teman ya dari game online seperti itu. Yang kedua, dia bisa main bola, tapi dia kudu tahu lingkungan bola tersebut. Dia nggak main bola di rumah, tapi dia main bolanya itu ada kayak perkumpulannya sendiri gitu loh. Karena dia tahu lingkungannya itu baik, dia milih ke sana daripada main bola sama orang-orang di rumah. Terus yang ketiga ya seperti biasa ya, karena masih siswa gitu, jadi belajar. Nah, selain itu orang tua saya tuh di rumah juga kayak mendirikan rumah itu kayak pondok pesantren gitu, kayak habis subuh itu ngaji, habis maghrib itu ngaji, nanti habis isya setoran atau belajar dan sebagainya. Ntar ya intinya layaknya sebuah pondok pesantren di rumah lah kayak gitu. Nah, jadi analisisnya ciri kepribadian adik saya tuh introvert, pendiam. Karena keberbedaan itu bisa berubah-ubah ya teman-teman, baik kecil, terbesar dan sebagainya. Nah, pendiam, terus sifat pendiam tuh biasanya diasosiasikan dengan kepribadian introvert. Orang seperti ini cenderung merasa nyaman dengan waktu sendiri atau dalam kelompok yang kecil, tapi mereka akrab banget kayak gitu. Nah, yang kedua, gaming. Bermain game bisa menjadi bentuk hiburan yang ideal untuk introvert karena memberikan kesempatan untuk eksplorasi dan keterlibatan mental tanpa tekanan sosial yang besar. Nah, terus yang kedua,
keseimbangan antara aktivitas mental dan fisiknya. Ketertarikan pada olahraga seperti sepak bola menunjukkan bahwa individu ini memiliki kebutuhan untuk mengekspresikan diri melalui gerakan fisik dan kolaborasi tim. Meski pendiam, mereka dapat menjadi bagian dari tim, menunjukkan kemampuan untuk bekerja sama dalam lingkungan sosial yang terstruktur. Yang kedua, gaming versus bola. Minat pada game yang cenderung individual dan bola yang cenderung sosial menunjukkan kepribadian yang seimbang, di mana mereka dapat menikmati waktu sendiri dan juga berinteraksi dalam konteks yang sesuai. Nah, jadi adik saya itu juga kebutuhan untuk tantangannya. Yang pertama tadi ada olahraga dan gaming. Jadi walaupun dia pendiam, dia tuh tetap bersosialisasi, tapi sama yang udah dia tahu gitu kepribadiannya gitu. Kayak oh orang ini baik dan orang itu baik kayak gitu. Karena kalau adik saya berada di lingkungan yang baru, adik saya itu untuk beradaptasi sangat lama, sangat lama, karena dia jadinya trust issue sama orang baru kayak gitu, kayak beneran baik nggak ya orang ini, beneran baik nggak ya. Jadi dia menganalisisnya sangat lama, butuh waktu yang lama. Nah, jenis kepribadian adik saya itu ada dua teman-teman, ada melankolis sama flegmatis. Melankolis itu ada cerdas, introspektif, analitis, dan pendiam. Kalau flegmatis itu ada tenang, penyabar, dan cenderung menghindari konflik. Tapi kalau sama saya kayaknya nggak menghindari konflik sih ya. Kemudian solusinya adalah pihak sekolah sebenarnya ngerti ya teman-teman, paham akan hal mentalitas seorang anak-anak SD, anak-anak SMP tuh benar-benar paham, karena di sekolahnya juga sangat menjunjung tinggi menggunakan kurikulum perkembangan anak gitu, sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan anak. Jadi mereka mendidik itu sesuai dengan tahapan anak gitu. Jadi waktu itu dari pihak sekolah sangat mendukung, dan alhamdulillah juga orang tua saya juga mendukung gimana caranya kita percaya sama anak bahwasanya anak itu mempunyai potensi masing-masing. Dan alhamdulillah sekarang adik saya itu juga sudah mulai berkembang, mulai bisa maju lagi, karena kan sekarang juga akhir-akhir ini sering dia mengikuti lomba yang harusnya lomba itu dilihatin oleh banyak orang, tapi alhamdulillah dia bisa melewati itu walaupun dilihat banyak orang gitu teman-teman. Jadi sudah lumayan berkurang kalau dukungan dari sekolahnya sendiri, sosial maupun di rumah. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Individu dengan kombinasi sifat ini menunjukkan keseimbangan antara introspeksi dan keterlibatan sosial. Mereka memiliki minat pada tantangan baik di tingkat mental seperti game tadi maupun fisik atau bola tadi. Secara psikologis, mereka dapat digolongkan secara pribadi yang mandiri, reflektif, kompetitif, dan adaptif. Potensi mereka besar, terutama jika didukung untuk mengembangkan bakat dalam dua bidang ini tanpa mengabaikan kebutuhan sosial dan emosional dia. Gitu teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.